Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fitria dari kelas 12 TKJ 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian dan evaluasi produk. A. Pengujian produk. 1. Hakikat pengujian produk. Pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai standar tertentu. Proses pengukuran sifat atau kinerja suatu produk inilah yang disebut dengan pengujian produk. Jadi, pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik memulai pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Bagi produsen, hasil pengujian produk berguna dalam pengarsipan dan untuk mendapatkan hak paten atas produknya. Selain itu, pengujian produk dapat digunakan sebagai persyaratan dalam peluncuran produk baru. Data hasil pengujian produk dapat digunakan sebagai rujukan yang tepat agar mendapatkan lisensi untuk proses produksi dan penjualan. 2. Tujuan pengujian produk. Tujuan pengujian produk yaitu A. Memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak suatu produk. B. Memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standarnya melalui pembuktian demonstrasi produk. C. Menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu. D. Menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. E. Sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk. F. Sebagai sarana perbandingan dengan produk lain. G. Sebagai bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan lain sebagainya. H. Membantu memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk. I. Membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produksi. 3. Kegunaan pengujian produk. Kegunaan pengujian produk yaitu A. Meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. B. Produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. C. Dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. D. Memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama merek, kualitas kemasan produk. E. Dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. F. Memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. 4. Pihak yang berperan dalam pengujian produk. Aspek keamanan produk sendiri tidak hanya melibatkan kepentingan konsumen itu sendiri, tapi juga melibatkan pemerintah yang melindungi konsumen. Adapun pihak yang berperan dalam pengujian produk tersebut yaitu A. Pemerintah. Peran pemerintah di sini yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk. Pemerintah terus mengadakan peningkatan mutu produk dengan menerbitkan suatu rangkaian standar secara nasional yaitu SNI atau Standar Nasional Indonesia. B. Perusahaan. Peran perusahaan dalam pengujian produk yaitu menyediakan produk dan layanan sesuai dengan industri. Produsen dapat menerapkan beberapa standarisasi, baik yang bersifat fakultatif ataupun standar wajib. C. Organisasi konsumen. Peran organisasi konsumen yaitu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah.
Ketika pemerintah dan produsen tidak menetapkan standar kualitas suatu produk, maka organisasi konsumen beranggapan bahwa kualitas merupakan hal terpenting bagi konsumen. 5. Standar pengujian produk. Standar pengujian produk yaitu 1. Pendekatan sistem, 2. Data normatif, 3. Perusahaan penelitian yang sama, 4. Uji lingkungan nyata, 5. Populasi sampel yang relevan, 6. Variabel kritis, 7. Tindakan konservatif. B. Standarisasi dan sertifikasi produk. 1. Pengertian standarisasi dan sertifikasi produk. Istilah dari standarisasi berasal dari kata standar yang memiliki arti satuan ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar pembanding kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang nyata. Dalam arti yang luas, standar menunjukkan spesifikasi dari suatu produk, bahan, maupun proses. 2. Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional. Standar teknik adalah serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, meliputi bahan, produk, dan layanan. Jika bahan, produk, atau jasa gagal memenuhi satu atau lebih dari spesifikasi yang berlaku, maka produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dinilai tidak memenuhi spesifikasi standar. Sedangkan standarisasi manajemen adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen, dan standar kerja dalam bidang kelembagaan, usaha, serta keuangan. Standarisasi nasional merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan produsen produk dalam negeri. C. Evaluasi dan pengendalian kualitas produk. 1. Pengertian evaluasi produk. Evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. 2. Penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk. Penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk yaitu A. Kualitas produk pesaing. Minimal, perusahaan yang menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan pesaing, bahkan sedapat mungkin lebih baik dari produk pesaing. B. Manfaat akhir dari produk. Apakah produk tersebut sebagai produk akhir atau produk perantara untuk diproduksi lebih lanjut. C. Keseimbangan antara harga dan kualitas. Perusahaan harus menyesuaikan harga jual dengan kualitas produk. Konsumen tidak akan segan membeli dengan harga tinggi bila kualitas produk yang dibelinya memang terjamin kualitasnya. 3. Pendekatan pengendalian kualitas produk. Pendekatan pengendalian kualitas produk meliputi yaitu A. Pendekatan masukan. Kualitas suatu produk akhir sangat ditentukan oleh kualitas masukan input produksi, baik bahan baku atau pendukung tenaga kerja maupun peralatan produksi yang digunakan. B. Pendekatan proses. Pendekatan ini dilakukan melalui pengendalian yang ketat terhadap standar proses produksi yang dijalankan. C. Pendekatan keluaran. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat kesesuaian produk akhir dengan pesanan atau standar yang telah ditetapkan, yaitu dengan melihat dan memeriksa sampel produk. 4. Manfaat pengendalian kualitas. Manfaat pengendalian kualitas yaitu A. Tercapainya efisiensi dikarenakan tidak ada pemborosan bahan baku atau pendukung, waktu dan tenaga kerja. B. Menekan biaya
sehingga biaya rata-rata dan harga jual menjadi rendah. C. Meningkatkan penjualan, di samping karena harga jual relatif rendah, juga karena kualitas barang yang terjamin. D. Manfaat bagi konsumen adalah konsumen merasa puas karena memperoleh barang atau produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing. 5. Langkah melakukan evaluasi kualitas produk. Langkah melakukan evaluasi kualitas produk yaitu A. Evaluasi pada kualitas produk, yaitu dengan melakukan pengendalian mutu atau quality control, mencari cacat produk, dan segera melakukan perbaikan. Pengendalian kualitas produk dilakukan yaitu dengan cara mengidentifikasi kerusakan produk, mencari penyebab kerusakan, dan usaha untuk melakukan perbaikan. Perusahaan perlu menentukan standar kerusakan produk minimal 2%. B. Evaluasi terhadap persepsi karyawan. Mengevaluasi persepsi karyawan dan para manajer terhadap kualitas juga mengevaluasi tingkat komitmen para karyawan dan manajer terhadap kualitas. C. Evaluasi tingkat kerusakan produk. Evaluasi ini dilakukan untuk mencari penyebab terjadinya kerusakan, seperti kualitas bahan yang digunakan tidak sesuai dengan standar, keteledoran karyawan yang disebabkan kurangnya pengawasan, atau mesin yang sudah tidak layak pakai. Sekian penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.